Jadi dengan relevansi pertama secara produk, kedua quantity, dan ketiga pricing, itu harapannya bisa meningkatkan business value dari customer Ula gitu. Kamu pasti pernah kan belanja di toko kelontong atau grosir dekat rumahmu? Sekarang ada loh aplikasi yang membantu toko-toko ini melalui teknologi. Namanya Ula. Hadir membantu toko-toko tadi lewat teknologi jadi lebih mudah. Saat ini kita sudah bersama Mas Kristianus Eko, data lead di Ula App yang akan berbagi gimana sih cara data science membantu toko-toko tadi jadi lebih efisien. Halo Mas Eko, apa kabar? Halo, baik. Oke, mungkin sobat algoritma di sini pengen kenalan nih Mas sama Mas Eko. Boleh ceritain dikit dong Mas, background sama kerjaannya Mas Eko di sini tuh ngapain aja sih? Oke, ya, halo teman-teman semua. Jadi nama gue Kristianus Eko, biasa dipanggil Eko. Jadi di Ula sebagai data lead. Sebetulnya kalau dari background gue dari orang non technical awalnya, cuman karena banyak berurusan sama data driven decision making lah ya zaman itu gitu. Jadi gue mau nggak mau belajar data tools, data algorithm, dan data processing. Jadilah gue malah sekarang fokusnya di data area gitu. Nah, kalau day to day-nya secara garis besar ngapain aja, secara data tim gitu ya di Ula, kita enabling decision making dari stakeholders yang memanfaatkan data-data yang kita miliki ataupun juga yang kita akuisisi dari third party gitu. Berarti tadi kan Mas bilang sebelumnya bukan dari background data ya? Yeah. Itu kalau di total dari mulai masuk sampai sekarang tuh udah berapa lama berkarir di bidang data Mas? Kalau setelah move ke atau fokus ke area data itu udah sekitar 4,5 sampai 5 tahun lah Mas. Sebelumnya lebih ke tim strategi sih, jadi yang justru mengolah insight-nya gitu. Kalau sekarang lebih provide insight-nya gitu ya. Nah, kalau di Ula sendiri Mas, boleh jelasin Mas, Ula tuh apa sih Mas? Ya, kalau Ula, mungkin kalau teman-teman udah familiar dengan warung kelontong ataupun juga toko-toko sembako gitu ya, yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, Ula itu fokusnya lebih ke meleveraging atau optimalkan teknologi dalam konteks transaksi di warung kelontong, supaya mereka itu bisa punya akses ke barang-barang yang lebih komplit untuk dijual dengan harga yang lebih murah, dengan waktu pengiriman yang lebih akurat, dan juga availability atau ketersediaan yang lebih tinggi Mas. Jadi kita lebih fokus pada akhirnya untuk meningkatkan business value dari warung kelontong gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ningkatin business value-nya nih, secara spesifik fitur apa sih yang ada di Ula tuh yang bisa bantu leverage tadi tuh Mas? Iya, nah dari hulunya itu kita ada memprovide seperti recommendation algorithm gitu. Jadi kata kunci lebih kayak relevansi kali ya. Jadi apa yang disajikan di aplikasi ataupun juga di offline channel, misalkan dari sales eksekutif, karena kita kan juga ada offline ya sebetulnya ya. Jadi bukan cuma dari mobile apps-nya aja, tapi cara pemesannya juga ada yang dari sales eksekutif driven gitu. Nah, relevansi ini kita sajikan dalam bentuk semacam rekomendasi lah ya. Jadi produk apa yang menurut kita paling relevan, kuantitasnya berapa, dan juga harga yang paling optimal buat mereka dengan kuantitas yang mereka butuhkan tuh historically berapa sih gitu. Jadi dengan relevansi pertama secara produk, kedua quantity, dan ketiga pricing, itu harapannya bisa meningkatkan business value dari customer Ula gitu. Kalau misalkan dari segi waktu pengiriman, kita dihitung-hitung juga tuh Mas? Iya, waktu pengiriman kita juga, karena itu salah satu key performance indicator juga ya, gimana kita bisa akurat dalam memberikan estimasi kapan akan dikirimkan dan kapan akan sampai. Jadi itu kita juga secara boleh dibilang reporting itu jadi salah satu indikator utama juga gitu. Jadi prediksi stok juga ya berarti? Prediksi stok juga. Jadi kita bisa memprediksi kapan waktunya orang atau user ini harus merestock kembali berdasarkan historical penggunaannya. Spill dong Mas, satu project yang Mas rasa tuh dampaknya gede banget dari Ula. Iya, nah itu balik ke topik yang tadi, relevansi. Itu relevansi kan pertama kita ada rekomendasi produk-produknya, kemudian dari produk itu siapa sih targetnya atau audiensnya gitu.
Nah ini kan jadi kayak satu kesatuan rekomendasi yang kita provide ke tim komersial gitu ya, untuk jadi bentuknya adalah misalkan sales executive planning secara day to day atau weekly gitu. Itu salah satu produk yang buat ya saya pribadi cukup impactful secara value dan juga scope ya, karena dari situ kita bisa improving conversion rate dari sales visitnya. Dan yang kedua, visit conversion rate ini akan berakibat atau lead ke value transaction yang juga meningkat gitu kan, secara GMV atau NMV-nya. Dan dari segi end user sendiri, mereka juga dapat value tambahan bahwa mereka tadi bisa mengontrol stok mereka dengan lebih optimal, dan perputaran modal mereka karena mungkin juga terbatas ya, bisa ke tempat yang benar-benar mereka butuhkan gitu. Berarti next ada project apa lagi nih Mas di ULA? Iya, projectnya kita sekarang kalau secara data science ya, kita lagi fokus di pricing ya. Tadi kan salah satu aspek yang kita juga monitor adalah pricing. The correct price for the right user ya. Jadi kayak kita tuh bisa kasih personalized atau harga yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing user gitu. Dalam artian kalau user yang belinya banyak, belinya sering, of course secara harga kita bisa lebih rendah atau lebih murah daripada harga kita yang standar atau basic. Nah, pricing ini kita lagi fokus banget sih Mas, karena kenapa? Satu, pricing ini penting banget buat baik internal ULA dan juga end user, karena of course salah satu pertimbangan orang beli barang kan harga kan, sedangkan kita tahu B2B marketplace digital juga cukup banyak kan. Jadi itu salah satu roadmap yang kita punya sampai akhir tahun gitu. Nanti kita abis ini bakal ngobrol lagi sama Mas Eko terkait tips berkarir di bidang data. Cuma sebelum ini kita akan masuk ke segmen games, this or that. Pertanyaan pertama, baca buku atau nonton video? Baca buku. Kenapa tuh Mas? Karena kalau baca buku kita bisa lebih dapat, at least kalau buat gue pribadi sih, bisa lebih dapat detail-detail ya. Kalau video tuh biasanya kayak ada garis besarnya ketangkep gitu, tapi kayak biasanya nggak banyak detail yang kita get atau kita peroleh sih. Jadi lebih prefer baca buku. Casual atau formal outfit? In general lebih prefer casual sih. Casual. Nah, sekarang ya? Iya. Karena lebih fleksibel aja, misalkan kayak tiba-tiba kita harus, ya kalau konteks di ULA ya, tiba-tiba kita harus visit ke gudang atau ke warung kelontong kan lebih fleksibel ya daripada pakai formal outfit. Mending kena macet atau kena hujan Mas? Kayak kalau lagi kendara naik mobil lebih prefer kena macet tapi nggak hujan nih, jadi lebih pertama. Karena kalau hujan biasanya macetnya lebih parah. Iya. Pendidikan ya? Pendidikan atau pengalaman? Buat mulai pendidikan, jadi udah punya fondasinya gitu. Jadi mulai dulu nih kita udah tahu mau ngapain dulu ya? Iya, at least kayak udah tahu, oh harusnya gimana sih, tinggal kayak di adjust waktu di lapangan kan mungkin ada adjustment gitu. Oke, kita lanjut lagi nih, bincang-bincang bareng Mas Eko, data lead dari ULA App. Mas, apa sih Mas hal yang paling menyenangkan atau menantang selama berkarir di bidang data? Kalau paling menyenangkan, pertama itu ketika kita udah bisa unlocking sebuah, kita bilang mungkin feature ya, tadi misalkan kita mau bikin predictive modeling, mau bikin forecast, atau mau bikin recommendation algorithm, itu kalau kita udah unlocking dalam artian ketika kita udah punya hipotesis, kita sampai training model dan udah jadi hasil training yang memuaskan, kayak akurasinya bagus, relevansinya bagus, itu menyenangkan sih. Jadi ketika kita meeting sama user tuh, wah lega gitu kan. Kalau enggak nanti bisa di-challenge habis-habisan pastinya kan. Itu yang menyenangkan. Tapi yang menantang adalah, ya secara umum kan data science itu sesuatu yang boleh dibilang cukup baru lah ya, secara term, secara knowledge gitu. Nah itu tuh ketika kita mau implement di real life, itu nggak, terutama dari sisi stakeholders bisnisnya gitu, cukup banyak step yang harus dilalui, kayak mungkin validasi, terus gathering requirement. Jadi mungkin yang menantang di fase itu sih, gimana kita bisa dapat buy-in atau persetujuan lah ya, kesepakatan dari tim terkait, misalkan dari tim produk, tim komersial, atau tim operations, untuk oke, kita mau go ahead dengan metode data science atau prediktif lah ya, ketimbang mungkin yang sifatnya lebih kayak deterministik yang nggak pakai prediktifan yang biasanya secara penangkapan orang tuh lebih cepat gitu nangkepnya.
daripada ngejelasin segmentasinya dari mana sih. Nah, itu kan agak PR kan ya, cukup panjang gitu ngejelasinnya. Jadi dua hal itu sih, menyenangkan tapi menantang gitu. Nah, Mas, terakhir Mas, pesan nih untuk mereka yang baru mau mulai belajar data science. Oke, kalau sebelumnya belum ada background engineering, dalam artian mungkin bukan dari computer science atau engineering background sama sekali, itu ya boleh banget dimulai dari online course dulu untuk dapat high levelnya gimana sih gitu kan secara umum gitu. Kemudian dari situ mungkin udah membiasakan diri dengan basic-basic proses dan basic-basic tools dan metodologinya, bisa mulai cari-cari, atau at least sebelum cari-cari bootcamp, make decision dulu nih, bener gak nih mau jump ke data science gitu. Nah, setelah tahu dan making decision, baru deh mungkin bootcamp bisa bantu untuk accelerate sih. Sampailah kita ke akhir sesi Algoritma Talks kali ini. Thank you banget Mas Eko atas bincang-bincang dan insight barunya. Semoga teman-teman algoritma di rumah yang lagi nonton nih makin semangat Mas belajar data. Buat sobat algoritma yang nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.